Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ada satu saham yang akan melaksanakan RUPS pada tanggal 9 Mei tahun 2025. Saham ini menarik karena laba pada Q1-nya naik, potensi dividen yield yang besar, PBV di bawah 1 kali, dan lain sebagainya. Kita bahas secara sekilas. Laba di Q1 tahun 2025 adalah 218 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu pada Q1 tahun 2024, sebesar 107. Jika kamu hitung, terjadi kenaikan sekitar 100% dari Q1 tahun 2024 ke Q1 tahun 2025. Jika kita melihat data sejak tahun 2017, kinerja di Q1 tahun 2025 ini merupakan kinerja tertinggi perusahaan. Dan jika kita lihat, kinerja di tahun 2024 secara setahun lebih tinggi dibandingkan setahun tahun 2023. Itu artinya ada potensi kenaikan dividen di tahun 2025 dengan asumsi payout ratio-nya sama. Karena pada kinerja di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Nanti kita akan bahas secara lebih mendetail. Rasio keuangannya, gross profit margin 49% dengan net profit margin 19%. Net income-nya 103,97%, quarter year-on-year growth. Untuk dividen yield-nya 11,96% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nanti kita akan hitung lagi di tahun 2025 ini. Nah, ini merupakan historical pembagian dividennya. Bisa kamu lihat saham ini cenderung cukup konsisten membagi dividen, meskipun sempat absen di tahun 2021. Setidaknya berdasarkan data yang kamu lihat di aplikasi Stockbit ini. Tapi sayangnya, untuk angka dividen per share-nya cukup fluktuatif, di mana kadang tinggi, kadang rendah. Dan kita akan lihat dengan asumsi payout ratio yang sama bagaimana di tahun 2025 ini. Meski begitu, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS untuk mengetahui informasi secara lebih pasti. Nah, harga sahamnya dulunya sempat di angka 1.750 pada sekitaran tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 hingga berada pada angka di bawah Rp500. Dan saat video ini dibuat, meskipun sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak, tapi harga sahamnya masih ada di angka Rp418 per lembar saham. Angka ini merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Untuk PBV-nya, saat video ini dibuat di angka 0,78 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 1,67 kali. Dulunya sempat di atas PBV 3 kali, tapi sempat juga berada pada PBV di bawah 0,96 kali. Dan bisa kamu lihat, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan ini. Nah, saham yang kita bahas adalah saham RALS atau Ramayana Lestari Santosa dengan harga yang masih turun 11,06% selama 1 tahun terakhir. Oke, sekarang mari kita bahas dari dua aspek. Yang pertama range PBV, yang kedua proyeksi dividen. Pertama dari sisi range PBV, ini merupakan informasi dari laporan keuangan Q1 tahun 2025, yaitu nominal ekuitas dan lembar saham beredar. Jika kita bagi akan memperoleh nominal modal per lembar sebanyak 535, dan artinya dengan harga saham 418, PBV-nya adalah 0,78 kali. Ini valid jika melihat data grafik PBV seperti yang ada di tampilan berikut ini. Nah, sekarang apabila kita asumsikan range PBV-nya adalah 0,5 sampai dengan 1 kali. Artinya apabila PBV-nya di angka 1 kali, harga sahamnya berpotensi ke angka 535 atau ada kenaikan 27%. Tapi sebaliknya, jika harga sahamnya turun ke angka 0,50, ada potensi ke harga 267 dan artinya harga sahamnya turun 36%. Dari mana angka 0,5 dan 1 kali? Mari coba kita lihat. Angka 1 kali ini merupakan angka PBV sedikit lebih tinggi dari minus 1 standar deviasinya. Sedangkan angka 0,5 kali ini merupakan angka yang lebih rendah dari PBV saat video ini dibuat. Dengan kata lain, range PBV yang kita gunakan cukup konservatif dengan mengacu pada grafik PBV setidaknya saat video ini dibuat. Tapi ingat, disclaimer dulu, ini hanya sebagai proyeksi saja, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Dan mohon juga agar kamu dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan.
Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi dividen. Seperti informasi yang tadi kamu lihat berdasarkan tampilan berikut ini, dividen yang terakhir dibagikan di tahun 2024 adalah 50 per lembar saham. Dan mari coba kita hitung, dengan adanya kenaikan laba di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen yang dibagi di tahun 2024 berasal dari pencapaian laba tahun 2023. Dan dividen yang dibagi di tahun 2025 merupakan pencapaian laba tahun 2024. Nah, sekarang kita hitung, dengan adanya kenaikan laba sekitar 4,7%, diasumsikan dengan payout ratio yang tetap, dividen per share akan naik dari 50 menjadi 52,33. Dengan kata lain, adanya potensi dividen yield yang mencapai 12,5%. Meski begitu, kembali lagi, ini hanya sebagai proyeksi saja. Untuk lebih tepatnya, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada besok hari. Semoga saja perusahaan mengumumkan hasil yang terbaik, setidaknya untuk tahun 2025 ini terkait pembagian laba tahun 2024. Meski begitu, kamu juga harus mempersiapkan konsekuensi terburuknya apabila ternyatanya dividen bukan tinggi tapi malah lebih rendah. Nah, itu merupakan beberapa hal yang harus kamu persiapkan apabila kamu tertarik dengan saham ini. Yang jelas saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup drastis meskipun masih berada pada angka Rp418 per lembar saham. Nah, sekarang mari kita bahas laporan keuangan Q1 tahun 2025-nya. Oke, ini merupakan laporan keuangan per 31 Maret tahun 2025 PT Ramayana Lestari Sentosa yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, saldo kasnya yang mencapai 1,7 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ada juga nominal investasi jangka pendek sebanyak 1,3. Nominalnya tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Nah, total asetnya berjumlah 5,7 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Sekarang kita bandingkan saldo kasnya 1,7 ini dengan jumlah liabilitas perusahaan 1,4 untuk jangka pendek dan 0,45 untuk jangka panjang. Secara total jumlah liabilitasnya adalah 1,9. Di sini kita bisa lihat, untuk liabilitas jangka pendeknya sebanyak 1,4 ini mampu dilunasi oleh seluruh kas yang dimiliki oleh perusahaan dengan angka 1,7. Sedangkan untuk total liabilitasnya memang butuh sumber dana yang lain di luar kas untuk bisa mengcover seluruh liabilitas perusahaan. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat, Raals ini mampu mengcover seluruh hutang jangka pendeknya. Artinya likuiditasnya cukup baik. Sekarang, dengan total liabilitas 1,95 ini, perusahaan punya ekuitas 3,7. Artinya DER-nya masih cukup aman karena di bawah 100%. Komponen terbesar dari ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga mengalami kenaikan. Nah, sekarang mari kita bahas dari aspek laba ruginya. Pendapatan usaha perusahaan. Total pendapatan mengalami kenaikan dari 829 menjadi 1,1 di tahun 2025 ini. Total beban pokoknya mengalami kenaikan juga, tapi karena secara nominal total pendapatan jauh lebih tinggi, maka laba brutonya masih mampu tumbuh dari 395 menjadi 570 di Q1 tahun 2025. Jika kita lihat dari komposisi pendapatan perusahaan, penjualan barang beli putus dan komisi penjualan konsiansi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang untuk laba usahanya dapat dilihat masih terjadi peningkatan dari 105 menjadi 240. Kesimpulannya apa? Laba periode berjalan yang dapat kita lihat di sini. Laba bersihnya dapat mengalami kenaikan dari 106 menjadi 217 di tahun 2025 pada Q1-nya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa perusahaan masih mampu meningkatkan labanya, karena pendapatannya naik dan meskipun terjadi kenaikan biaya, tapi masih lebih tinggi total pendapatan yang mengalami kenaikan, sehingga labanya masih bisa tumbuh dengan baik di tahun 2025 setidaknya hingga Q1-nya. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham yang akan RUPS nanti ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan pertimbangkan dari sisi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Di pasar saham ada beberapa kesempatan atau momen khusus yang hanya terjadi sekali dalam setahun dan dapat dimanfaatkan oleh investor untuk meraih keuntungan atau mendapatkan manfaat lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kesempatan satu kali setahun yang bisa diperoleh di pasar saham. Pertama adalah January Effect. Kedua, Sell in May and Go Away. Ketiga, bulan Oktober mengkhawatirkan. Keempat, window dressing. Kelima, pembagian dividen. Dan keenam, cum date dan ex date dividen. Dari beberapa fenomena yang biasanya terjadi satu kali setahun, kita sebenarnya bisa memanfaatkan sebaik mungkin.
Misal, saat harga saham cenderung naik di bulan-bulan tertentu, kita mungkin bisa take profit sebagian. Sebaliknya, saat ada bulan tertentu harga saham biasanya turun, kita bisa manfaatkan untuk beli lebih banyak. Pada video ini saya tidak akan bahas tentang pergerakan naik turun harga dalam beberapa bulan tertentu, entah itu January Effect, Sell in May, dan lain-lain. Saya mau fokus bahas di sini dari sisi pembagian dividen, mengingat ini merupakan momentum yang biasanya terjadi 1 kali setahun. Memang ada perusahaan yang bagi dividen di atas 1 kali setahun, tapi kita ambil secara garis besar saja, karena kebanyakan perusahaan yang bagi dividen biasanya bagi 1 kali setahun. Berikut ini beberapa poin penting yang perlu kamu ingat terkait kesempatan 1 kali setahun, terlebih dari sisi pembagian dividen. Poin pertama, cashback modal beli. Dividen sebagai bentuk cashback dari pembelian saham adalah konsep yang menarik, di mana investor menerima imbalan atau pengembalian atas investasi mereka dalam bentuk pembayaran tunai yang berasal dari laba perusahaan. Meskipun dividen bukanlah cashback dalam arti yang benar-benar sama seperti diskon atau pengembalian uang saat belanja, istilah cashback di sini mengacu pada ide bahwa pemegang saham menerima kembali sebagian dari dana yang telah mereka investasikan ke dalam perusahaan. Konsep cashback di pasar saham bisa dipahami sebagai imbalan atau pengembalian dana kepada investor, yang seolah-olah menjadi imbalan untuk investasi mereka di perusahaan. Ketika investor membeli saham, mereka tidak hanya berharap dari sisi capital gain, tapi juga dari pembayaran dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan. Pikirkan dividen seperti pembayaran cashback yang terjadi setiap kali perusahaan menghasilkan laba, dan memutuskan untuk membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Sama seperti cashback dalam pembelian barang, di mana Anda mendapatkan kembali sebagian dari uang yang telah Anda keluarkan. Dividen memberi Anda kembali sebagian dari dana yang telah diinvestasikan pada saham tersebut. Ini merupakan simulasi sederhana terkait konsep berpikir cashback dari sisi dividen. Misalnya dengan harga saham Rp10.000 dan kita memiliki 100 lembar saham, dan dividen per share-nya adalah Rp1.000. Itu artinya kita memperoleh dividen sekitar Rp100.000 untuk pembelian yang kita lakukan. Dengan modal awal Rp1.000.000 berarti setiap tahun kita memiliki cashback sekitar 10%. Dengan kata lain, kita menerima dividen sebanyak Rp100.000 dari modal awal yang kita keluarkan sebanyak Rp1.000.000. Kamu lihat di sini, meski harga belinya berbeda, misalkan Rp10.000, Rp10.500, Rp11.000, dan seterusnya, jika lembar sahamnya sama yaitu misalkan 100 lembar, dividen yang diterima tetap sama secara nominal, yaitu Rp100.000. Yang membedakan adalah persentase cashback itu sendiri, dengan kata lain dividen yield-nya. Orang yang membeli saham di harga Rp10.000 tentunya memiliki yield yang lebih besar dibandingkan yang membeli di harga Rp13.000. Poin kedua, uang tunggu. Dividen bisa dianggap sebagai uang tunggu di pasar saham karena mereka memberikan pengembalian berupa uang tunai kepada investor selama mereka menunggu untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut dari investasi mereka, baik dalam bentuk kenaikan harga saham atau capital gain atau peluang yang lain. Istilah uang tunggu mengacu pada uang yang diterima investor dari dividen yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengeluaran sehari-hari atau untuk investasi kembali, sembari menunggu hasil investasi yang lebih besar di masa depan. Sebagian besar investor membeli saham dengan harapan harga saham tersebut akan naik seiring waktu. Namun ada kalanya harga saham tidak segera naik atau bahkan bergerak stagnan dalam jangka waktu tertentu. Selama periode ini, dividen menjadi bentuk pengembalian yang bisa dinikmati oleh investor tanpa harus menunggu penjualan saham. Misal, seorang investor membeli saham perusahaan dengan harga Rp10.000 per saham, dan perusahaan membayar dividen Rp1.000 per lembar. Walaupun harga saham tidak naik selama 1 atau 2 tahun, investor tetap mendapatkan penghasilan dari dividen yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengeluaran sehari-hari, ditabung, ataupun direinvestasikan kembali. Pasar saham kadang mengalami fluktuasi yang tajam, di mana harga saham bisa turun atau naik dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, dividen berfungsi sebagai penyangga, karena investor tetap bisa mendapatkan uang meskipun harga saham tidak bergerak sesuai harapan. Dividen memberikan semacam jaring pengaman yang bisa mengurangi rasa khawatir atau ketidakpastian bagi investor yang menunggu harga saham lebih tinggi. Dengan menerima dividen, investor bisa merasa lebih tenang karena mereka tidak hanya bergantung pada potensi kenaikan harga saham, tapi juga pada pengembalian dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen.
Ini merupakan contoh simulasinya. Sama seperti yang tadi kita bahas, meskipun harga sahamnya naik turun, katakanlah kita membeli di harga Rp10.000. Harga sahamnya naik ke angka 11.500, ataupun harga sahamnya turun ke angka 9.500, selama kita memiliki lembar saham yang sama, dividen yang akan kita terima juga sama. Artinya dividen Rp100.000 ini berfungsi sebagai uang tunggu untuk menunggu harga sahamnya mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Misal dari Rp10.000 naik ke angka Rp20.000. Atau saat harga sahamnya turun ke angka Rp8.000, kita tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan karena masih ada cash flow yang diterima dalam bentuk dividen sembari menunggu capital gain di masa depan. Ketiga, cash flow yang cenderung lebih stabil. Dividen saham seringkali dianggap sebagai sumber pengembalian yang lebih stabil bagi investor, terutama jika dibandingkan dengan fluktuasi harga saham yang sering naik turun. Harga saham seringkali bergerak naik turun karena berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan, termasuk berita pasar, kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan, laba perusahaan, dan faktor spekulatif. Fluktuasi harga saham ini bisa sangat tajam, terkadang bahkan dalam waktu singkat. Namun dividen saham cenderung lebih stabil dan dalam hal pembayaran selama perusahaan masih menghasilkan laba yang cukup untuk mendukung pembayaran dividen. Perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang baik biasanya akan berusaha untuk mempertahankan pembayaran dividen meskipun harga saham berfluktuasi. Ini terjadi karena perusahaan ingin menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan loyalitas pemegang saham, serta memberi signal kepada pasar bahwa perusahaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang dapat dibagikan. Perusahaan yang stabil biasanya memiliki kebijakan dividen yang sudah mapan, yang seringkali tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek harga saham. Mereka cenderung memilih untuk menjaga pembayaran dividen konsisten selama perusahaan tetap menghasilkan keuntungan. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kepastian kepada para investor yang mencari pendapatan pasif atau pengembalian tetap. Pembayaran dividen berasal dari laba bersih perusahaan. Selama perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup, mereka cenderung menjaga pembayaran dividen yang stabil, meskipun harga sahamnya naik atau turun. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan konsisten memperoleh laba yang solid, mereka akan tetap dapat membayar dividen, meskipun ada penurunan harga saham di pasar saham ini. Ini merupakan contoh simulasinya. Misalkan, laba bersih perusahaan adalah 2 juta dengan komitmen rasio pembagian dividen adalah 50%. Artinya, dividen yang dibagikan adalah Rp1 juta. Dan hal ini tentu berbeda jika laba bersihnya naik menjadi 4 juta. Dengan rasio yang sama, dividennya menjadi Rp2 juta. Artinya di sini perusahaan memiliki track record dengan pembayaran dividen minimal 50%. Sehingga mau harga naik atau turun, tetap payout rasionya sesuai dengan laba yang mereka capai dan bukan harga saham. Poin keempat, lebih mudah diprediksi dibandingkan capital gain. Dividen sering dianggap lebih mudah diprediksi dibandingkan capital gain karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, stabilitas dan kebijakan perusahaan. Banyak perusahaan yang stabil dan mapan cenderung memiliki kebijakan dividen yang konsisten. Perusahaan ini biasanya memiliki arus kas yang cukup stabil, sehingga mereka bisa merencanakan pembagian dividen secara teratur, misal setiap kuartal atau tahunan. Perusahaan-perusahaan ini seringkali mempertahankan kebijakan dividen untuk menjaga hubungan baik dengan para investor dan memberikan kepastian bagi pemegang saham. Kamu bisa melihat beberapa contoh perusahaan besar yang sering bagi dividen di website perusahaan mereka. Dan mereka, salah satu alasannya kenapa harus berinvestasi di perusahaan itu adalah mereka memiliki kebijakan dividen yang menarik. Poin kedua, ketergantungan pada kinerja keuangan. Pembayaran dividen umumnya dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, terutama laba dan ekuitas. Jika perusahaan memiliki pendapatan dan laba yang stabil, mereka cenderung mampu memberikan dividen yang stabil juga. Hal ini berbeda dengan capital gain, yang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pergerakan pasar saham, berita ekonomi, atau sentimen investor. Ketiga, tidak bergantung pada fluktuasi harga pasar. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan perusahaan berdasarkan laba yang dihasilkan, sementara capital gain bergantung pada fluktuasi harga saham di pasar yang bisa sangat volatile. Faktor seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau spekulasi pasar dapat mempengaruhi harga saham dalam waktu yang sangat pendek, membuat prediksi capital gain jauh lebih sulit. Poin berikutnya, keputusan manajemen yang lebih terkontrol. Keputusan untuk memberikan dividen biasanya diputuskan oleh manajemen dalam RUPS melalui pertimbangan yang matang,
Sementara capital gain lebih dipengaruhi oleh perilaku pasar yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya untuk konsep dividen dan capital gain cukup bertolak belakang. Yang satu ditentukan oleh kinerja, yang satu ditentukan oleh supply and demand. Poin kelima, memberi rasa benar-benar memiliki perusahaan. Ketika seorang pemegang saham menerima dividen, mereka merasa bahwa kepemilikan mereka dalam perusahaan itu adalah sesuatu yang nyata. Meskipun memiliki saham berarti memiliki sebagian kecil dari perusahaan, dividen adalah cara nyata untuk merasakan manfaat langsung dari kepemilikan tersebut. Contoh, bayangkan seorang investor memiliki 100 saham di sebuah perusahaan yang membagikan dividen sebesar 500 per lembar sahamnya. Dalam hal ini, investor akan menerima Rp50 sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Penerimaan uang tunai ini memberikan kepastian bahwa mereka mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan yang mampu menghasilkan laba dan dibagi dalam bentuk dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada semua owner yang memiliki saham tersebut. Tidak peduli hanya 1 lot atau 1 juta lot, semua dibagi dengan porsi yang adil dan merata. Poin keenam, compounding jangka panjang. Ini merupakan sedikit simulasi terkait compounding dividen. Saya sebenarnya sudah pernah membahas topik ini berkali-kali pada video-video sebelumnya, tapi secara sekilas kamu bisa lihat di sini. Dengan jumlah saham yang tetap dan kita mengcompoundingkan atau menggulung dividen yang kita terima dari tahun ke tahun, pada akhirnya jumlah saham kita akan menjadi lebih banyak. Dalam contoh ini, untuk jumlah saham awal adalah 100 dan jumlah saham akhir di tahun ke-10 menjadi 162. Itu artinya ada kenaikan sekitar 62 lembar hanya dari compounding dividen yang dilakukan setiap tahunnya. Dan ini juga berpotensi memberikan peningkatan total dividen yang kita terima apabila laba perusahaan tetap, dividen payout ratio-nya konsisten, dan lembar saham yang diterima semakin banyak. Poin ketujuh, hidup dari dividen. Hidup dari dividen hanya akan bisa diterapkan jika total dividen yang diterima sudah jauh lebih besar dari biaya hidup setahun. Contohnya, misalnya kita memiliki total biaya hidup sekitar 60 juta setahun atau dengan kata lain 5 juta per bulan. Itu artinya dengan dividen per share sekitar 50 per lembar saham, kita membutuhkan 1.200.000 lembar saham untuk menghasilkan dividen 60 juta. Tapi menariknya di sini, apabila target awal ini sudah tercapai dan mungkin kita belum ingin pensiun dini, kita bisa menggulung kembali untuk lembar saham tersebut sehingga semakin lama menjadi semakin banyak. Dan di sisi yang lain kita juga bisa berharap apabila perusahaan bisa terus tumbuh, labanya semakin besar, dividennya juga tambah banyak, untuk keuntungan yang kita peroleh dari dividen akan semakin besar juga. Misalnya, dengan dividen 50 per lembar saham, dividen kita hanya akan menjadi 60 juta. Tapi apabila dividennya terus naik dan menjadi 77,53 per lembar, dividen kita menjadi 93 juta. Kamu lihat di sini, dengan jumlah lembar saham yang sama adalah 1.200.000, total dividen yang kita terima naik signifikan dari 60 juta menjadi 93 juta. Itulah keuntungan dari dividen dan membeli saham-saham perusahaan bagus yang labanya tumbuh, dividennya konsisten, dan rutin meningkatkan setiap tahun. Nah, sebagai informasi, kalau kamu tertarik mempelajari cara hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Di sini ada berbagai pembahasan yang bisa kamu lihat detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.